Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Farani dengan NIM F131221113 dari Prodi Teknik Lingkungan. Jadi tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi tugas pengganti UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Kimia Dasar 2. Jadi saya diberi tugas untuk menjelaskan materi 6 tentang gas campuran. Kita masuk ke materinya, yaitu gas campuran. Apa itu gas campuran? Gas campuran adalah gabungan dari dua atau lebih gas murni yang bercampur secara fisik tetapi tidak bereaksi secara kimiawi untuk membentuk zat baru. Dalam gas campuran, setiap komponen gas mempertahankan sifat kimianya sendiri dan dapat dipisahkan kembali dengan metode fisik tertentu. Yang kedua yaitu contoh gas campuran. Contoh gas campuran yang paling akrab bagi kita adalah udara yang kita hirup sehari-hari. Udara adalah campuran dari berbagai gas, terutama 1 nitrogen atau N2 sekitar 78%. Yang kedua, oksigen atau O2 sekitar 21%. Yang ketiga, argon atau AR sekitar 0,9%. Yang keempat, karbon dioksida atau CO2 sekitar 0,04%. Yang kelima, gas-gas lain dalam jumlah kecil, yaitu neon, helium, metana, kripton, hidrogen, dan uap air. Selain udara, contoh lain gas campuran meliputi 1. Gas alam, campuran metana, etana, propana, dan butana. Yang kedua, LPG atau liquefied petroleum gas atau campuran propana dan butana. Yang ketiga, gas LPG untuk las, campuran asetilen dan oksigen. Yang keempat, udara pernafasan penyelam, campurannya yaitu oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang helium disebut heliox. Selanjutnya yaitu ciri-ciri utama gas campuran. Yang pertama, non-reaktif secara kimia. Komponen-komponen gas tidak berikatan secara kimia, mereka hanya bercampur secara fisik. Jika terjadi reaksi kimia, maka itu bukan lagi gas campuran, melainkan senyawa baru. Yang kedua yaitu homogen atau heterogen, yaitu gas campuran cenderung membentuk campuran homogen. Artinya, komponen-komponennya tersebar merata di seluruh volume dan tidak terlihat terpisah. Yang ketiga yaitu sifat fisik gabungan, yaitu sifat-sifat fisik gas campuran seperti densitas, tekanan, dan viskositas adalah rata-rata tertimbang dari sifat-sifat komponen penyusunnya. Yang keempat yaitu dapat dipisahkan. Karena tidak ada ikatan kimia, komponen-komponen gas campuran dapat dipisahkan kembali menggunakan metode fisik seperti distilasi fraksional atau untuk gas dengan titik didih berbeda, adsorpsi atau membran selektif. Selanjutnya yaitu hukum Dalton tentang tekanan parsial. Sebelum itu kita jelaskan dulu apa itu hukum Dalton dan tekanan parsial. Hukum Dalton yaitu menyatakan bahwa tekanan total dari suatu campuran gas adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponen gas dalam campuran tersebut. Tekanan parsial adalah tekanan yang akan diberikan oleh suatu gas jika gas tersebut menempati seluruh volume wadah sendirian pada suhu yang sama. Secara matematis, hukum Dalton dapat dituliskan sebagai P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 tambah seterusnya sampai ditambah Pn, di mana P total yaitu tekanan total campuran gas, P1, P2 sampai seterusnya sampai Pn yaitu tekanan parsial masing-masing gas komponen. Selanjutnya fraksi mol. Fraksi mol atau Xi dari suatu komponen gas dalam campuran adalah perbandingan jumlah mol komponen gas tersebut dengan jumlah mol total seluruh gas dalam campuran. Fraksi mol adalah besaran tak berdimensi. Secara matematis, fraksi mol dapat dituliskan sebagai Xi sama dengan Ni per N total, di mana
Xi ini yaitu fraksi mol gas komponen I. Ni adalah jumlah mol gas komponen I. N total adalah jumlah mol total seluruh gas dalam campuran. N total itu yaitu N1 ditambah N2 ditambah sampai seterusnya sampai Nn. Hubungan antara tekanan parsial dan fraksi mol yaitu P1 sama dengan Xi dikali P total, di mana Pi ini yaitu tekanan parsial gas komponen I, Xi yaitu fraksi mol gas komponen I, dan P total adalah tekanan total campuran gas. Selanjutnya yaitu hukum gas ideal. Gas ideal adalah kumpulan dari partikel pada suatu zat yang jaraknya cukup jauh dibandingkan dengan ukuran partikel tersebut. Partikel dalam gas yang selalu bergerak secara acak ke segala arah bisa bertumbukan satu sama lain. Tetapi pada gas ideal, tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sempurna atau tumbukan yang tidak membuat partikel kehilangan energi. Rumusnya yaitu PV sama dengan N dikali R dikali T, yang dimana P adalah tekanan yang satuannya yaitu PA. V yaitu volume yang satuannya itu liter. N adalah jumlah mol yang satuannya adalah mol. R yaitu konstanta gas umum yang mempunyai nilai 0,0821. L dikali atmosfer per mol dikali Kelvin. Kalau T itu yaitu suhu mutlak yang dimana satuannya adalah Kelvin. Selanjutnya yaitu volume parsial atau bisa disebut dengan hukum Amagat. Hukum Amagat tentang volume parsial menyatakan bahwa volume total suatu campuran gas adalah jumlah dari volume parsial masing-masing komponen gas jika volume komponen tersebut diukur pada tekanan dan suhu total campuran. Secara matematis, V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah sampai seterusnya ditambah Vn, di mana V total ini adalah volume total campuran gas V2, V1, V2, V3 sampai Vn itu volume parsial masing-masing gas komponen. Serupa dengan tekanan parsial, hubungan antara volume parsial dan fraksi mol adalah V1 sama dengan Xi dikali V total. Selanjutnya yaitu massa molar rata-rata atau massa molekul relatif campuran. Massa molar rata-rata atau M rata-rata dari suatu campuran gas adalah rata-rata tertimbang dari massa molar masing-masing komponen gas berdasarkan fraksi molnya, yang dimana rumusnya yaitu M rata-rata sama dengan sigma dari Xi dikali Mi, atau M rata-rata sama dengan X1 dikali M1 ditambah X2 dikali dengan M2 ditambah sampai seterusnya sampai Xn dikali Mn, di mana M rata-rata ini adalah massa molar rata-rata campuran gas, sedangkan Xi adalah fraksi mol gas komponen I, dan Mi ini adalah massa molar gas komponen I. Selanjutnya yaitu aplikasi gas campuran. Gas campuran memiliki banyak aplikasi, termasuk yang pertama, udara pernapasan, yang campurannya adalah O2 dan N2, digunakan untuk scuba diving atau perawatan medis. Yang kedua yaitu gas rumah kaca, campurannya yaitu CO2, CH4, dan N2O, mempengaruhi suhu global. Yang ketiga, gas buangan kendaraan, campuran dari CO, NOx, dan hidrokarbon. Yang keempat yaitu industri, pembuatan baja, yang mana campurannya yaitu O2 dan gas inert, pengelasan atau yang campurannya air, CO2, dan helium. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Ke contoh soal yang pertama, soalnya yaitu
sebuah wadah berisi 2 mol gas H2, 3 mol gas O2, dan 1 mol gas N2 pada suhu 300 Kelvin dan volumenya 10 liter. Hitung tekanan total campuran gas tersebut, di mana kita gunakan R sama dengan 0,082 di atmosfer kali L per mol kali Kelvin. Jadi penyelesaiannya itu kita cari dulu N totalnya. N total ini kita gabungkan dari gas H2 ditambah gas O2 ditambah dengan gas N2, di mana NH2 itu nilainya 2, NO2 nilainya 3, dan N2 nilainya 1. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan N totalnya itu 6 mol. Setelah kita dapatkan N total, kita masukkan ke rumus ini, yaitu P sama dengan N total dikali R dikali T per V sama dengan N totalnya sudah tadi 6 mol, jadi 6 dikali gunakan R karena di sini kenapa 0,082 karena kan di soal dijelaskan bahwa R gunakan R itu 0,082 atmosfer kali L dikali mol Kelvin. Jadi 6 dikali 0,082 dikali 300. Kenapa 300? Karena suhunya yaitu 300 per volumenya 10 sama dengan 6 dikali 0,082 dikali 300 per 10 nilainya 14,76 atmosfer. Jadi kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sebuah balon berisi campuran gas yang terdiri dari 0,2 mol karbon dioksida atau CO2 dan 0,8 mol nitrogen atau N2 jika tekanan total di dalam balon adalah 1,5 atm atau atmosfer. Berapa tekanan parsial masing-masing gas? Jadi penyelesaiannya itu kita pertama yaitu hitung dulu jumlah mol total gas. Jadi jumlah mol total gas itu atau N total itu dari kita gabungkan dari 0,2 mol karbon dioksida CO2 dan 0,8 mol nitrogen atau N2. Kita masuk ke rumus mol CO2 dan ditambah mol N2. Jadi N totalnya itu karena mol CO2 nilainya 0,2 mol, jadi taruh sini 0,2 mol ditambah nilainya mol N2 yaitu 0,8 mol. Jadi total dari ini adalah 1,0 mol. Jadi setelah kita hitung jumlah mol total gas, kita hitung lagi fraksi mol masing-masing gas. Kenapa masing-masing gas? Karena yang kita nanti kita cari itu tekanan total parsial masing-masing gas. Jadi sebelum kita masuk ke mencari tekanan parsial masing-masing gas, kita cari dulu fraksi mol masing-masing gas. Fraksi mol itu adalah perbandingan mol komponen dengan mol total. Untuk CO2, fraksi mol CO2 yaitu sama dengan mol CO2 per N total, yang dimana mol CO2 nilainya 0,2 mol, N total yaitu 1,0 mol, sama dengan 0,2. Untuk N2-nya atau fraksi mol N2 sama dengan mol N2 per N total, yang dimana nilai mol N2-nya itu 0,8 mol dan N totalnya itu 1,0 mol, sama dengan 0,8. Lanjut, setelah kita dapatkan N total dan fraksi mol dari masing-masing gas tersebut, kita masuk ke hitung tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial suatu gas adalah fraksi molnya dikalikan dengan tekanan total atau P total. Jadi, tadi tekanan parsial. Kita cari dulu tekanan parsial dari CO2 atau PCO2. PCO2 sama dengan fraksi mol CO2 dikali dengan P total. P total tadi di rumus dia kan P total itu
1,5. Jadi masukkan 1,5 ke P total. Terus fraksi mol CO2 tadi nilainya 0,2. Hasilnya 0,3 atmosfer. Jadi sudah kita dapatkan tekanan parsial CO2-nya itu 0,3. Yang kedua, kita cari lagi tekanan parsial dari N2 atau PN2. PN2 dikali fraksi mol N2 dikali dengan P total atau tekanan total. Nilai dari fraksi molnya N2 itu kan 0,8. Jadi dikalikan dengan P total tadi di rumus dia 1,5 atmosfer dikali sama dengan dia 1,2 atmosfer. Jadi tekanan parsial karbon dioksida CO2 adalah 0,3 atmosfer dan tekanan parsial nitrogen atau N2 adalah 1,2 atmosfer. Jadi sekian dari saya. Bila dalam video ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.